oleh Al-Quran ketika menyebut hamba. Jadi di dalam Al-Quran ada ungkapan-ungkapan yang dimana ungkapan tersebut menyebutkan hamba. Di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Ini surah Maryam ayat ke-93. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun yang di langit dan di bumi kecuali nanti pada hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Semua yang di langit, yang di bumi tidaklah datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, illa atir rahmani abda, kecuali mereka datang sebagai hamba. Yang disebutkan di dalam surah Maryam ini itu hamba yang terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya bahwa mereka Allah yang ciptakan, Allah yang kasih rizki, Allah yang berikan fasilitas. Maka kalau berdasarkan ayat ini, ya Fir'aun hamba, Namrud juga hamba Allah dia, tapi dengan makna rububiyah, bahwa Allah yang ciptakan dia, bahwa Allah yang kasih rizki dia, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan fasilitas. Jadi semuanya hamba Allah, semua dalam makna rububiyah, bahwa Allah yang ciptakan, Allah yang kasih rizki, Allah yang berikan kehidupan, semuanya hamba. Nah, hamba dengan makna yang ini tadi kita sudah sebutkan adalah terkait dengan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nggak ada keutamaan. Hamba dengan makna terkait dengan rububiyah Allah tidak memiliki keutamaan apa-apa. Kok disebut tidak memiliki keutamaan? Iya, artinya yang kufur sekalipun, yang paling membangkang sekalipun, itu juga diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menjadi hamba Allah yang taat kepada atau tunduk pada aturan-aturan Allah di alam ini. Jadi hukum Allah itu kan ada dua. Ini disebut dengan yang pertama adalah al-hukmul kauni, hukum terkait dengan alam ini. Matahari terbit, terbenam, kita butuh makanan, butuh minuman, butuh udara. Itu namanya semuanya hukum Allah. Dan kita nggak pernah bisa lepas dari itu semua. Ada yang bisa lepas? Antum, saya udah nggak butuh lagi udara misalnya. Nggak ada kan? Nah, ini hamba Allah yang terkait dengan al-hukmul kauni, hukum Allah di alam ini. Itu tadi terkait dengan rububiyah. Semuanya. Ya Namrud, ya Fir'aun, ya Abu Jahal. Mereka semuanya butuh makanan, minuman, udara, tempat tinggal. Maka mereka tidak memiliki keutamaan. Jadi kalau hamba Allah dalam makna yang pertama, yang taat pada hukum kauni, yang otomatis dia nggak bisa keluar dari hukum itu, terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak punya keutamaan apa-apa yang seperti itu. Karena mau nggak mau, ya, mau nggak mau, kita mesti taat terkait dengan hukum kauni, al-hukmul kauni. Nah, yang seperti ini tidak, ini tidak ada keutamaan di dalamnya. Jadi kalau kita misalnya ditanya, apakah Fir'aun itu hamba Allah? Iya, jawab, iya hamba Allah, tapi dia dalam makna dia diciptakan oleh Allah, dia diatur oleh Allah dari sisi aturan alam ini.
makanan, minuman dia butuh dan seterusnya. Iya, dia hamba Allah dari makna itu, dari sisi itu. Yang kedua, hamba Allah dalam makna yang khusus. Kalau tadi yang umum, hamba Allah maknanya makna secara umum. Yang kedua adalah hamba Allah yang maknanya khusus, yaitu yang taat terhadap aturan-aturan syar'i, yang disebut dengan al-hukmu syar'i, hukum syar'i. Jadi tadi ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Ada hamba Allah terkait dengan rububiyah. Kalau yang kedua ini hamba Allah yang terkait dengan uluhiyah. Yang terkait dengan apa? Uluhiyah. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hukum syar'i. Dan ini kebanyakan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan seruan para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Jadi ini hamba Allah dalam hukum syar'i atau yang menunaikan hak-hak uluhiyah, inilah yang banyak disebut di dalam Al-Quran. Maka kalau kita dapati misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat sangat familiar sekali yang di surat Adz-Dzariyat pada ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan menjadi hamba aku, beribadah kepadaku. Ini maksudnya hamba Allah dalam hukum syar'i. Hamba Allah yang menunaikan kewajiban uluhiyah atau hak-hak uluhiyah. Maka Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian hamba. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di permulaan dari surat Al-Isra atau Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi maksud hamba di sini adalah Rasulullah SAW. Lailan, di malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah, ke masjidil aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan dari suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi SAW, Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak jadikan kebengkokan pada Al-Quran. Ini ayat memuji Rasul SAW dengan disebut sebagai hamba, yang artinya hamba dari sisi syar'i yang menunaikan hak-hak uluhiyah. Jadi kita harus mengerti betul. Makanya tadi harus dibedakan. Pastilah nggak sama. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan? Pasti dibedakan. Yang Fir'aun ya hamba, tapi pastinya hamba dengan makna dia hanya maknanya diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunaikan hak uluhiyah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul yang lain hamba, tapi yang menunaikan hak uluhiyah. Maka yang satu ini bukan keutamaan ini. Menjadi hamba yang diciptakan oleh Allah bukan keutamaan. Artinya dia tidak memiliki keutamaan apa-apa, karena yang kufur pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba yang menunaikan hak
uluhiyah, itulah yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Maka menjadi sangat mulia sekali ketika kita disebut hamba Allah dengan makna yang kedua ini. Hamba Allah dengan makna yang kedua, yang taat, yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Hamba dengan makna yang kedua, yaitu hamba yang taat dan tunduk serta menunaikan hak-hak uluhiyah. Nah, bahkan untuk menegakkan atau betul-betul untuk menunaikan, menjadikan hamba itu adalah hamba Allah semata dalam makna bahwa dia tunduk taat hanya kepada Allah semata, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Kitab. Jadi diutusnya para nabi, para rasul agar memberitahukan kepada manusia agar mereka menghamba hanya kepada Allah, menjadi hamba Allah dengan makna yang kedua tadi. Dengan makna yang syar'i. Diturunkan kitab juga. Kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'an, diturunkannya kitab juga agar supaya kita pun menjadi hamba Allah. Diutus para rasul, diturunkan kitab agar kita betul-betul hanya menjadi hamba Allah dengan makna yang syar'i tadi. Dengan makna yang terkait menunaikan hak-hak uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, para rasul. Tujuan utamanya tidak lain tidak bukan agar supaya manusia menghamba hanya kepada Allah semata dengan makna syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibu at-taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, semua utusan itu menyeru an ya'budullah. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sedang kita bahas, jadilah kalian hamba Allah. Jadilah kalian hamba Allah dengan makna yang syar'i, yang hanya taat kepada Allah, yang menunaikan hak-hak uluhiyah. Wajtanibu at-taghut, dan jauhilah segala sesuatu yang melampaui batas. At-taghut secara bahasa maknanya adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna at-taghut. At-taghut maknanya adalah kullu ma tajawaza al-'abdu bihi al-'abdu haddahu, yaitu hamba melampaui batasnya. Mim ma'budin, dengan dia menjadi sesuatu yang diibadahi, maka ada hamba yang dimaksud di sini oleh Imam Qayyim, hamba yang diciptakan oleh Allah. Hamba yang diciptakan oleh Allah, hamba dengan makna yang pertama tadi. Lalu dia melampaui batas, mim ma'budin, dengan dijadikan sebagai sesuatu yang diibadahi. Hamba kok malah disibadahi? Hamba itu mestinya beribadah atau diibadahi? Beribadah, tapi dia tajawaza bihi haddahu, dia melampaui batas. Mim ma'budin, dengan dijadikan sesuatu yang disembah. Berarti melampaui batas. Au matbu'in, atau melampaui batas dengan diikuti. Dengan diikuti secara mutlak. Pokoknya apa yang dia katakan dia diikuti. Itu juga melampaui batas. Iya. Jadi dia melampaui batas dengan diibadahi, atau dia dengan diikuti, au muta'in, atau ditaati. Di sini ada tiga poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama, hamba itu yang beribadah.
bukan yang diibadahi. Maka apabila dia diibadahi, berarti itu sudah melampaui batas. Yang kedua, ditaati secara berlebihan. Ini juga melampaui batas, karena hamba itu dia yang taat, bukan ditaati. Yang ketiga, au matbu'in, dia diikuti secara mutlak, Ini juga melampaui batas, karena hamba itu yang mengikuti, bukan yang diikuti. Adapun Rasulullah SAW, Rasul SAW diikuti karena telah datang legitimasi dari Allah Rabbul Alamin. Ya, Rasulullah SAW kan hamba, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok diikuti? Karena telah datang legitimasi dari Allah Rabbul Alamin. Perintah dari Allah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW kan hamba, tapi kok ditaati? Kita jawab juga, karena ada perintah dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Maka Rasulullah SAW tidak melampaui batas. Tapi, jadi ada tadi 3 poin kan, Imam Ibnu Qayyim. Mim ma'budin, diibadahi, au muta'in, ditaati, au matbu'in, diikuti. 3. Nah, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kewenangan pada 2, muta'in dan matbu', ditaati dan diikuti. Tetapi tidak pada yang pertama tadi, ma'budin, tidak. Jelas ya? Jadi Rasulullah SAW tidak diberikan kewenangan oleh Allah Rabbul Alamin dijadikan ma'bud, yang diibadahi atau yang disembah, tidak. Tapi muta'in, ditaati, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan itu di banyak tempat di dalam Al-Quran. Yang kita paling ingat yang di surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Berarti kan muta'in. Tetapi hakikatnya al-muta', hakikatnya yang ditaati. Pertama kali hakikat yang ditaati siapa? Allah Rabbul Alamin. Wa ta'atuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam ta'atun lillah. Ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian matbu', diikuti. Jelas karena memang perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Allah perintahkan kepada Rasulullah, jadi Rasulullah diperintah oleh Allah Rabbul Alamin untuk kasih tahu kepada umat. Katakan, in kuntum, kalau kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Di surat Ali Imran pada ayat yang ke-31. Tetapi Rasulullah SAW tidak boleh dijadikan ma'bud, yang disembah, diibadahi. Karena beliau tetap hamba. Rasul SAW tetap hamba. Karena beliau Rasul, maka beliau diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kewenangan ditaati dan diikuti. Tetapi tidak boleh diibadahi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabiullah Isa alaihissalam secara berlebihan. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Aku hanyalah hamba Allah dan utusan Allah.
Ketika Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah hamba Allah, aku hanyalah hamba Allah, maknanya adalah saya bukan sesuatu yang boleh disembah. Ai lastu ma'budan. Saya bukan sesuatu yang boleh disembah, nggak boleh. Dan ketika Rasulullah SAW katakan, wa rasuluhu, aku adalah utusan Allah, itu aku adalah yang ditaati atas perintah Allah dan juga yang diikuti atas perintah Allah. Jadi 3 makna itu tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, mim ma'bud, yang diibadahi, enggak, Rasulullah enggak masuk karena Rasul katakan innama ana abduhu. Ditaati dan diikuti, iya, karena beliau sabdakan wa rasuluh, aku utusan Allah. Maka sya'nu al-mursal, ada satu keadaan yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ditaati, diikuti. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah diutus seorang rasul kecuali ditaati, untuk ditaati dengan izin Allah. Artinya dengan perintah Allah juga. Jadi jelas Rasul SAW ditaati, Rasul SAW diikuti, tapi Rasul SAW tidak boleh diibadahi. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi sebutkan, jangan sanjung berlebihan. Karena menyanjung Rasul SAW berlebihan bisa nanti menyebabkan akhirnya Rasul diperlakukan melampaui batas sampai pada batasan ma'bud, sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nasara kepada Al-Masih Ibn Maryam. Mereka menyanjung Al-Masih Ibn Maryam berlebihan sampai akhirnya Al-Masih bukannya hanya berhenti pada muta' yang ditaati, matbu' yang diikuti, akhirnya melampaui batas sampai menjadi ma'bud yang diibadahi. Tetapi tentunya Nabiullah Isa alaihissalam tidak bisa disebut taghut. Karena apa? Karena Nabi Isa alaihissalam nggak pernah perintahkan itu. Nggak pernah apa? Nggak pernah perintahkan kaumnya untuk menyembah dirinya. Maka itu tidak disebut dengan taghut. Nah, taghut itu tadi makanya yang melampaui batas dalam hal dia diibadahi, diikuti, ditaati. Jelas kalau yang diibadahi nggak ada yang diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ditaati pun tidak ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita taat Rasul karena perintah dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang diikuti melainkan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, maka di sini ada berdasarkan penjelasannya Imam Ibnu Qayyim tadi, sebagaimana yang kita jelaskan, maka hamba Allah yang tidak melampaui batas, maka dia tidak melampaui batas pada 3 poin. Tidak melampaui batas dalam hal beribadah, yang artinya dia hanya kepada Allah saja. Dia beribadahnya hanya kepada Allah saja, dan dia sendiri tidak menjadikan dirinya sesuatu yang diibadahi. Pada poin pertama, jadi orang itu kalau mau jadi hamba Allah dengan makna yang benar, dengan makna yang syar'i, yang pertama, ya dia beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah, termasuk dia tidak menjadikan dirinya atau orang lain sebagai sesuatu yang diibadahi bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Maka Fir'aun taghut enggak ini Fir'aun? Taghut. Karena dia telah mendeklarasikan dirinya, bahkan dia perintahkan orang lain untuk menyembah dirinya. Malakum min ilahin ghairi. Kalian enggak punya ilah kecuali saya. Bahkan dengan congkaknya Fir'aun katakan, faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Rabb kalian yang tertinggi. Jadi pada saat itu orang-orang Mesir sudah punya sesembahan-sesembahan lain.
dewa-dewa. Tapi Fir'aun katakan yang tertinggi saya. Dari dewa-dewa yang kalian sembah selain Allah ini yang paling tinggi adalah saya. Itu Fir'aun. Waliyahzubillah. Tauhid ya. Maka dia dari sisi makna rububiyah atau dari sisi makna bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia diberi rizki oleh Allah, dia hamba Allah. Tapi di sisi uluhiyah dia adalah tauhid, bukan hamba Allah. Ya, dari sisi makna rububiyah Fir'aun itu hamba Allah. Tapi dari sisi uluhiyah dia itu tauhid. Karena dia deklarasikan dirinya sebagai sesuatu yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi ini harus kita betul-betul pahami. Nah, karena menjelaskan hamba Allah dari sisi rububiyah itu adalah satu hal yang sudah melekat pada kita semuanya, sudah nempel pada diri kita semuanya. Makanya ketika diutus para nabi dan para rasul itu untuk menjelaskan rububiyah atau uluhiyah. Para nabi, para rasul diutus untuk menjelaskan hamba atau memberitahukan tentang hamba dari sisi rububiyah atau uluhiyah. Uluhiyah. Karena kalau yang rububiyah ya tadi Fir'aun pun mau nggak mau pasti dia otomatis dia, walaupun dia congkak menolak sekalipun nggak akan bisa dia menolak. Ya pasti dia dicipta oleh Allah. Pasti dia. Maka para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempertegas, menegakkan uluhiyah agar kita menjadi hamba Allah yang menunaikan hak-hak uluhiyah. Adapun dari sisi rububiyah udah otomatis kita nggak bisa menghindar. Maka tadi kita sudah sebutkan di depan firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Adz-Dzariyat illa liya'budun, atau tadi yang barusan kita baca yang di surat An-Nahl ayat ke-36 an ya'budullah. Itu semua ibadah atau maknanya adalah menegakkan hak-hak uluhiyah agar beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari taghut itu. Nah, bedanya kalau hamba Allah dari sisi rububiyah tadi kita sudah katakan dia terkait dengan al-hukmul kauni, mau nggak mau dia, ridha atau nggak ridha dia tetap diatur oleh Allah. Makanannya, minumannya dia butuh nggak Allah beri? Iya butuh, Allah yang atur berarti. Tetapi kalau hamba Allah yang dari sisi uluhiyah itu Allah tetap berikan peluang membangkang. Kalau yang hamba Allah dari sisi rububiyah nggak bisa dia membangkang, nggak bisa. Apa tadi kita sudah sebut, apa dia butuh makanan, minuman, butuh udara, apa dia saya membangkang, saya nggak mau menghirup udaranya Allah. Terus udaranya siapa? Saya tidak mau minum air yang Allah turunkan atau air yang telah Allah ciptakan. Terus minum air dari mana Anda? Artinya bahwa dia nggak bisa membangkang. Hamba Allah dengan makna rububiyah nggak bisa membangkang dia. Tapi hamba Allah dari sisi makna uluhiyah memang Allah berikan bisa membangkang, bisa nggak taat. Maka lanjutan ayat ke-36 dari surat An-Nahl, Allah berfirman, "Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah." Di antara mereka ada yang Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, tapi ada juga di antara mereka yang telah tetap baginya kesesatan, yang artinya Allah nggak kasih petunjuk padanya. Yang dimaksud petunjuk di sini juga petunjuk hidayah syar'iyah, hidayah syar'i, bukan hidayah fitrah atau hidayah yang bermakna umum. Karena hidayah juga sama, ada dua secara umum. Hidayah yang Allah berikan pada kita berupa pembawaan kita, karakter dan kebutuhan manusia dasar seperti misalnya bayi kalau lagi lapar nangis,
lalu kemudian disodori puting susu ibunya langsung dia, itu juga hidayah dari Allah ya akhi. Itu juga apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qaddara fahada. Allah yang tetapkan takdir dan kasih hidayah, termasuk ini hidayah. Ini hidayah semua dikasih tak? Dikasih semua, yang mukmin, yang kafir. Termasuknya tadi makan. Antum makan, cara makannya antum masukkan ke mulut. Makanannya dimasukkan ke mana? Mulut. Hidayah dari Allah bukan itu. Hidayah dari Allah, tapi itu ammah, bersifat umum. Hidayah yang bersifat. Enggak ada hatta orang kafir terus, saya mau membangkang kepada Allah, saya mau masukkan makanannya enggak lewat mulut tapi lewat telinga aja. Enggak ada yang begitu, enggak ada. Gitu ya. Ini namanya hidayah yang ammah, hidayah yang umum. Nah, adapun hidayah yang berarti hidayah syar'iyyah, hidayah yang syar'i atau hidayah yang khusus, itu di orang dia mau beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, ini hidayah yang syar'iyyah. Kalau yang hidayah ammah ini semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberi, hamba semuanya, hamba dengan makna rububiyah, semuanya dikasih hidayah ammah. Makan, minum dan seterusnya. Berjalan dengan dua kakinya, hidayah. Apa ada kemudian kalau saya mau membangkang kepada Allah, saya nggak mau jalannya pakai dua kaki, saya mau pakai tangan juga, merangkak aja terus setiap hari jalan seperti itu. Saya membangkang kepada Allah dengan cara seperti itu. Nggak ada. Ya. Atau tadi jalannya setiap hari mau mundur aja, jalannya mundur aja, nggak mau jalannya maju, mundur aja. Ya, misalnya setiap hari mau mundur aja, nggak bisa. Itu hidayah ammah, umum, semua dikasih. Yang mukmin begitu, yang kafir juga begitu. Makanya tadi itu tidak ada makna yang utama. Bahkan yang namanya hidayah yang ammah itu hewan aja dikasih. Hidayah yang ammah itu hewan aja apa? Dikasih masing-masing, dikasih. Berbeda-beda. Yang satu hewan buas ini cara menerkam mangsanya gimana dan seterusnya, itu dikasih oleh Allah Rabbul Alamin, diberi hidayah oleh Allah Rabbul Alamin, tapi hidayah ammah. Maka kalau toh mereka misalnya disebut sebagai hamba Allah, hewan dan seterusnya, itu hamba Allah dengan makna yang umum juga. Tadi terkait rububiyah, semuanya hamba Allah. Nah, kalau yang hidayah syar'iyyah atau hidayah yang khas, itu hanya diberi kepada hamba-hamba Allah yang menunaikan hak uluhiyah. Beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikasih mereka ini. Khusus hidayah, yaitu tadi hidayah berupa syar'i, aturan syariat. Maka Rasulullah SAW datang diutus membawa hidayah syar'iyyah. Al-Quran diturunkan, di dalamnya terdapat hidayah syar'iyyah, hudal linnas, tunjuk bagi manusia, hidayah syar'iyyah maksudnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Hidayah syar'iyyah itu. Itu bukan hidayah yang ammah, tapi hidayah syar'iyyah. Hidayah syar'i. Jelas nih. Jadi agar kita mengerti. Jadi memang Al-Quran memiliki bahasa yang harus kita fahami polanya. Polanya harus kita pahami. Di para nabi, para rasul datang membawa hidayah syar'iyyah, membawa penjelasan agar kita menjadi hamba Allah dari sisi uluhiyah, yang menunaikan hak uluhiyah. Nah, ini agar kita fahami. Jadi bukan untuk menjelaskan rububiyah. Rububiyah sudah jelas. Adapun ayat Al-Quran menjelaskan tentang rububiyah itu agar supaya kita mau tunduk kepada Allah dari sisi uluhiyah. Ya, adapun Al-Quran menjelaskan tentang rububiyah itu agar kita mau menjadi hamba Allah yang menunaikan hak-hak uluhiyah. Jadi diingatkan bahwa akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, termasuk Allah ciptakan kita, agar kita mau beribadah hanya kepada Allah semata, menghamba hanya kepada Allah semata.
Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang di suratul Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. 22 ayat ini insyaallah kita juga hafal. Yaitu qauluhu ta'ala, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Allah. Jadilah, terjemahan lain, bahasa lainnya, jadilah kalian hamba Allah. Yang dimaksud hamba Allah, jadi hamba Allah di sini hamba Allah rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Baru kemudian dijelaskan tentang rububiyahnya Allah. Alladzi khalaqakum. Allah yang ciptakan kalian. Itu kan rububiyah kan? Berarti hamba Allah yang dari, jadi kalian itu sudah menjadi hamba Allah otomatis dari sisi rububiyah, otomatis. Alladzi khalaqakum, karena Allah yang ciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian menunaikan hak uluhiyah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dengan menunaikan hak-hak uluhiyah. Maka orang itu gak akan disebut bertakwa kalau dia tidak bertauhid dari sisi uluhiyah. Ada orang salat, puasa, zakat, saum, haji, tapi tidak bertauhid kepada Allah dari sisi uluhiyah. Takwa bukan ini? Enggak, dia enggak takwa. Karena ketakwaan itu pertama kali harus lewat tauhid. Tanpa itu maka amal saleh yang lainnya tidak dianggap sebagai ketakwaan. Karena dia di bawahnya tauhid. Nah, lalu kemudian di ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Allah jadikan bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, langit sebagai bangunan atau sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, lalu kemudian Allah keluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah apa uluhiyah ini? Uluhiyah. Jangan kalian jadikan sekutu tandingan bagi Allah dalam hal uluhiyah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu tidak ada yang pantas menjadi sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah. Maka apabila tidak ada sesuatu yang pantas jadi tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah, begitu pula secara otomatis tidak ada yang pantas menjadi tandingan bagi Allah dalam hal uluhiyah. Untuk memudahkan begini deh. Jadi sifat secara umum, secara garis besar, sifat yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin secara umum, secara garis besar, bukan pembahasan asma wa sifat, bukan, yaitu Allah memiliki sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Diterjemahkan bebas, rububiyah uluhiyah itu ketuhanan. Sifat ketuhanan. Bedanya kalau rububiyah itu stressingnya, titik tekan maknanya tadi. Yang menciptakan, yang mengendalikan, yang memiliki, yang merajai, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu sifat rububiyah. Jelas ini tidak ada yang bisa jadi tandingan bagi Allah dalam hal ini. Yang kedua, uluhiyah diterjemahkan bebas, sifat ketuhanan juga. Tapi stressing maknanya, poin yang ditekan dari makna uluhiyah adalah yang diibadahi atau yang disembah. Nah, kalau hamba yang dimiliki oleh hamba ini sifat ubudiyah, kehambaan, bukan ketuhanan, tapi sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan yang melekat pada kita itu ada dua yang tadi kita sebut di awal. Yang pertama sifat kehambaan yang terkait dengan rububiyah, itu sudah otomatis semuanya, umum. Sifat kehambaan yang terkait dengan uluhiyah,
Nah, yang diperintah oleh Allah itu yang ini. Sifat kehambaan kita kepada Allah terkait dengan uluhiyah. Karena kalau yang rububiyah semuanya. Kalau toh ada yang menentang mau congkak kayak apa itu cuma ini aja. Keras kepala aja. Ya kayak Firaun tadi kan itu keras kepala aja dia itu. Dia sembrono dan ngawur aja. Karena biar bagaimanapun dia sebagaimana Namrud ya. Sebagaimana Namrud. Dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam rububiyah agar dia mau tunduk dalam hal uluhiyah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud dengan congkaknya? Ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Lihat congkak. Lalu kemudian Namrud panggil 2 orang. Datangkan 2 orang. 1, 2. Lalu kemudian pada salah satunya Namrud perintahkan prajuritnya untuk membunuh salah satu dari kedua orang ini. Bunuh dia. Bunuh, mati. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umit, katanya. Saya berarti bisa menghidupkan, bisa apa? Mematikan. Iya, sombong enggak ini? Sombong congkak. Orang kalau sudah sombong congkak kadang itu susah memahami sesuatu. Apakah, pertanyaan, apakah Namrud ketika memerintahkan salah seorang prajuritnya untuk membunuh salah seorang dari kedua orang ini, salah satu dari 2 orang ini, lalu dia katakanlah dia keluarkan pedang, lalu kemudian dia penggal, kalau perlu penggal lehernya, apa dia yang mematikan? Bukan. Dia hanya mengerjakan sebab kematian. Dan Allah takdirkan kematiannya datang. Jelas? Ya. Lalu kemudian yang satu lagi, kata dia, saya hidupkan yang ini. Apakah Namrud menghidupkan dia? Enggak, cuma membiarkan dia tetap. Bukan menghidupkan dia. Jelas ya? Membiarkan dia tetapi jadi dia bukan menghidupkan, mematikan. Kalau menghidupkan, mematikan nih, ya, ini yang sudah mati dia bangkitkan lagi. Coba kalau misalnya Nabi Ibrahim sanggah, kalau begitu yang sudah kamu perintahkan bunuh, coba hidupin lagi, pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa dia. Nih, yang satu perintah bunuh, mati. Yang satu dibiarkan hidup, bukan dia hidupkan, dia biarkan hidup. Sombong dia bilang, ana uhyi wa umit, saya menghidupkan dan mematikan. Kalau Nabi Ibrahim mau nyanggah, ya baik, kalau betul Anda bisa menghidupkan, tuh yang udah mati tolong hidupin. Pasti nggak bisa dia. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berpindah kepada hujjah yang lain yang lebih terang, yang lebih jelas. Rabbiyalladzi ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Baik, kalau begitu, jadi ini di dalamnya terdapat faedah yang banyak terkait dengan ini. Jadi terkadang kita berdiskusi sama orang, dia ketika ditegakkan satu hujjah, dia nggak bisa mencerna hujjah itu. Ini Namrud kan nggak bisa cerna hujjah. Rabbku menghidupkan, mematikan, dia nggak bisa cerna hujjah itu. Itu kan rububiyah, jelas mestinya bagi orang yang mengerti, paham, dia tahu bahwa yang berikan kehidupan Allah, yang mengambil kehidupan itu juga Allah. Manusia hanya memerintahkan atau melakukan sebab yang bisa menyebabkan orang itu mati. Bukan dia yang mematikan. Tapi karena nggak paham, Namrud tidak paham dan mengerti dengan hujjah itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berpindah kepada hujjah yang lebih terang dan lebih bisa dipahami oleh siapapun. Yang itu dia nggak bisa paham, pindah ke yang lain. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbku yang menerbitkan matahari dari timur. Sekarang coba Anda terbitkan itu dari barat. Nah, ini baru dia paham. Namrud baru paham. Sehingga dia udah nggak bisa jawab lagi, nggak bisa bantah lagi. Kalau yang tadi, ana uhyi wa umi, saya bisa hidupkan, saya juga bisa mematikan. Itu dia kan nggak paham makna wahyi wa umi. Yuhyi wa yumit, dia nggak paham.
Karena tidak paham, Nabi Ibrahim berpindah kepada hujjah yang lebih mudah dicerna, yang lebih gampang difahami. Nah ini nanti ada ini di dalam kajiannya para ulama yang disebut dengan jadalul Quran. Maknanya jadalul Quran itu diskusi Al-Quran melalui para nabi dan para rasul dengan khusumuhum, dengan a'dahum, dengan musuh-musuh mereka. Dia ada diskusinya, termasuk ini contohnya diskusi. Jadi ketika kita misalnya berdiskusi dengan seseorang, lalu kemudian kita sampaikan satu argumentasi, hujah itu argumen, dia nggak bisa paham, maka Anda harus berpindah kepada argumentasi yang dia bisa paham, agar dia bisa mengerti. Makna yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan, Namrud nggak paham. Maka berpindah kepada yang lebih jelas, lebih terang lagi, soal matahari. Coba Anda, kalau memang Anda ini Tuhan yang mengaku punya kemampuan rububiyah, menghidupkan, mematikan itu kan rububiyah ya. Maka sekarang, karena Anda merasa punya kemampuan rububiyah, coba tuh matahari, kendaliin deh tuh. Dia biasanya terbitnya di timur. Coba suruh dia terbit di barat. Bisa dia lakukan itu? Nggak bisa. Dan semua orang sepakat nggak ada yang bisa itu. Apa di sini ada yang berselisih? Nggak ada ya kan? Berarti semua orang sepakat nggak ada yang bisa ngendaliin matahari. Itu kan berarti rububiyah. Nah itu sebenarnya hujjah. Kalau begitu ya berarti tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Isa alaihissalam hamba Allah. Atau siapapun. Makanya Nabi Isa itu Nabi, Rasul. Bahkan Nabi Rasul yang utama. Gak berhak disembah, gak berhak diibadahi. Apalagi yang kesalehannya di bawah Isa. Iya. Gak, antum terserah antum sebut siapa. Pokoknya apalagi yang kesalehannya di bawahnya Nabi Isa, makin lebih terang lagi mestinya. Jadi ditanya, dia bisa kendaliin matahari? Nggak bisa, udah selesai. Habis perkara udah. Bahkan yang paling telak sebenarnya, dia mencipta nggak? Enggak, udah selesai, udah habis. Berarti dia tidak berhak disembah bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Dia mencipta? Enggak, udah selesai, habis perkara. Karena yang berhak diibadahi hanyalah Allah yang mencipta, yaitu rububiyah. Nah kita jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Allah yang dari sisi rububiyah aja. Karena tadi itu adalah keniscayaan, tidak bisa tidak. Semua pasti menjadi hamba Allah dari sisi itu. Nah maka apabila kita tahu sadar betul bahwa pada diri kita yang ada adalah sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Yang tadi tunduk, taat, merendah diri, ya beribadah kepada Allah, mentaati Allah, mengikuti Rasulullah, itu sifat hamba itu. Doa, makanya doanya apa, ibadahnya terbesar hamba itu apa? Ibadah terbesarnya hamba, ini hamba nih serba kurang, serba lemah, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Doa terbesarnya hamba apa? Doa. Ibadah terbesarnya hamba, doa, minta, mohon. Benar nggak itu? Kita nih merasa lemah, merasa nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Berarti ibadah tertinggi kita apa? Doa, minta. Itu ibadah tertinggi kita, doa, minta kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya ibadah tertinggi kita itu doa. Ibadah tertinggi kita doa. Kan nanti banyak di dalam Al-Quran disebutkan berdoa kepada selain Allah, berdoa selain Allah. Nah itu nggak boleh. Kenapa itu yang disebut? Untuk menyebutkan atau ingin untuk mengungkapkan perbuatan kesyirikan, doa, karena itu adalah ibadah yang terbesar, ibadah yang tertinggi bagi seorang hamba. Ibadah yang tertinggi seorang hamba adalah doa.
minta kepada Allah, merendah dengan meminta, menghinakan dirinya disertai dengan meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Itu maqamnya ubudiyah. Dan tidak akan pernah bisa, perhatikan, tidak akan pernah bisa yang namanya hamba yang dia melekat pada dirinya sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Tidak akan pernah ada melekat pada dirinya sifat rububiyah, pasti nggak ada. Tidak ada juga melekat pada dirinya sifat uluhiyah, pasti nggak ada. Jelas ini? Karena nanti dengan antum memahami hal ini, maka kerancuan-kerancuan yang terjadi itu bisa hilang sirna. Contoh misalnya, mengapa An-Nasara mereka mengatakan bahwa Isa binullah? Kenapa? Kita tahu. Mengapa mereka mengatakan Isa binullah? Isa adalah anak Allah. Antum perhatikan sekarang. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang. Karena anaknya menurut dia, tidak mirip istrinya. Nggak mirip dia, nggak mirip istrinya. Lalu kemudian Rasul tanya, ada nggak kakeknya dia, atau paman kamu, atau ayah kamu, atau ayahnya, atau pamannya, istri kamu yang memiliki ciri-ciri seperti ini? Ada Rasul, ya itu. Fa innal araq dassas. Keringat itu ngerembes. Iya, kalau nggak dari ayahnya, ya dari ibunya, atau dari apa? Paman dan seterusnya, kakeknya. Itu artinya, sederhananya begini, bahwa apa yang sifat-sifat yang ada pada ayahnya, itu sedikit banyak ada pada. Nah, dengan logika itu, ini lagi main logika orang Nasrani. Isa alaihissalam ada pada dirinya sebagian dari sifat-sifat uluhiyah. Kalau rububiyah pasti nggak ada yang mewarisi sifat rububiyah Allah. Siapa? Mencipta? Enggak. Gitu. Sehingga kemudian akhirnya mereka mengatakan Isa binullah, Isa anaknya Allah, yang maknanya bahwa pada diri Isa alaihissalam terdapat sebagian dari sifat uluhiyah. Maka akhirnya berhaklah Isa untuk dia apa? Ya, disembah. Kayak gitu itu. Dan itu filsafat itu. Filsafatnya Yunani dulu kan mitologinya apa? Hercules itu. Itu berangkat dari mitologinya Hercules. Jadi separuh manusia, separuh. Nah, itu kan mitologinya Hercules. Makanya kita tegaskan, kita jelaskan bahwa yang namanya hamba ubudiyah hanya itu yang dia punya. Ya Allah Rabbul Alamin rububiyah ulu. Ini nggak bakal bisa nyampur ini, nggak bisa. Sehingga hamba ada punya sedikit dari sifat uluhiyah nggak mungkin. Lalu Allah ada padanya sifat ubudiyah nggak mungkin. Antum harus pahami ini dengan benar. Ini benar. Karena nanti sebagian orang yang mengikuti kefahaman seperti ini, dia pakai istilahnya bukan rububiyah uluhiyah, ubudiyah, enggak. Mereka nggak pakai istilah itu. Mereka pakai istilah lain supaya nggak kedeteksi. Iya, biar nggak kedeteksi, nggak ketahuan. Pakai istilahnya Pak, nasutiyah, sifat kemanusiawian, lalu kemudian ada lahutiyah, sifat ketuhanan. Nah ini kan sempat lagi rame tentang wali majdub. Dengar nggak nih? Nah, kalau wali majdub, orang jadi begini, konsepnya yang mereka bangun, cara berpikirnya begini konsep. Ketika hamba mempunyai sifat ubudiyah itu tadi, nah dia meyakini bahwa hamba itu ada sisi ketuhanannya. Ada sisi lahutiyah, ada sisi kemanusiawian yang nasutiyah. Lalu dia katakan Allah juga begitu, naudzubillah. Ini jelas perkataan kufur.
Perkataan kufur. Allah juga begitu, bahwa Allah punya sisi ketuhanan, ada sisi kemanusiawian. Lihat, ini yang jelaskan ke antum karena menjudul kajian kita itu agar antum faham. Agak sedikit rumit tapi insya Allah mudah difahami. Apabila sisi kemanusiawiannya manusia sedang terkoneksi dengan sisi ketuhanannya Allah, maka majdzub dia. Ketarik oleh Allah sehingga tidak sadar. Penjelasannya, yang pakai konsep itu belum tuh bisa jelasin begini. Jadi sisi kemanusiawiannya manusia ketarik dengan sisi ketuhanannya Allah, ketarik itu majdzub artinya, sehingga membuat dia jadi tidak sadar, sehingga tidak ada menurut pandangan matanya, perkataannya, melainkan hanya Allah saja. Bahkan membuat dirinya pun mengatakan, sesungguhnya akulah Allah. Karena dia sedang tertarik oleh sisi ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia wajar kalau dia nggak sholat, nggak ini wajar. Katanya. Anda lagi jelasin, bukan lagi membenarkan. Lagi jelaskan bantahannya ini. Katanya begitu. Jadi wajar dia jadi nggak sadar. Jadi kayak orang gila. Itu karena sisi kemanusiawiannya sedang ketarik menuju kepada sisi ketuhanan Allah. Taraqi, naik. Menyatu. Jadi majdzub itu ada dua tipe. Dua tipe. Loh, ini ada kitabnya beneran ini, akhi. Beneran ada kitabnya. Makanya orang bisa tersesat walaupun belajar sampai tinggi malah tersesat karena ada bukunya. Jadi bayangkan, kesesatan aja ada bukunya ya. Jadi ini metode majdzub yang pertama, manusia yang ketarik. Sifat kemanusiawiannya manusia ketarik dengan sifat ketuhanannya Allah. Sehingga naik, namanya taraqi. Taraqi. Ada yang naik, ada yang turun katanya. Kalau yang naik manusianya yang ketarik, kalau yang taraqi Allahnya yang turun katanya. Ya menitis istilahnya menitis. Nah, ya, jadi kalau yang ini hulul, Jadi ada wahdatul wujud, ada hulul. Hulul itu Allah yang menitis, jadi Allah yang ketarik, jadi Allah yang menitis. Allah musta'an. Kalau yang wahdatul wujud tadi dia ketarik akan sifat ketuhanan Allah sehingga seakan-akan semuanya ini nggak ada. Semuanya ini nggak ada, kosong, hampa, fana. Sehingga tidak ada yang ada, tidak ada yang ada, melainkan hanya Allah yang maha ada. Susah, bahasanya udah susah. Bahasanya udah susah. Ini gimana tuh mau ambil kuliah jurusan filsafat apa? Allah Ustaz. Karena ini filsafat Yunani, betul. Ini hakikatnya ini filsafat Yunani yang dimasukkan ke dalam Islam ya. Dimasukkan ke dalam Islam. Ya termasuk gerbong yang membawa yang membawa filsafat ini ya tasawuf yang kemudian diistilahkan dengan tasawuf falsafi. Tasawuf filsafat. Ya ini contoh. Jadi manusia punya sifat. Cuman begini, mereka bahasanya begini. Karena manusia itu lebih dominan sifat kemanusiawiannya. Dia ada sifat-sifat ketuhanan. Di sini kerancuan yang luar biasa. Di sini rancu luar biasa. Makanya termasuk pembahasan yang harus kita betul-betul juga pahami adalah pembahasan tauhid al-asma' wa sifat. Itu betul harus dipahami. Kalau enggak ya ini tadi, bayangkan. Sampai ada yang mengatakan di kita itu beribadah kepada Allah, di antara cara beribadah kepada Allah adalah dengan meniru sifat Allah. La ilaha illallah. Oh, apa contohnya? Dia contohkan misalnya Asmaul Husna ya. Al-Asmaul Husna. Karena ada sifat namanya Rahman, Rahim, kasih sayang. Kita harus meniru kasih sayang. Kita jawab, nggak bisa. Karena sifatnya Allah itu melekat pada Allah tanpa ada yang menciptakan. Artinya bahwa memang itu sifat keagungan, kebesaran. Dan itu memang sifatnya Allah. Sudah ada padanya. Sedangkan sifatnya manusia diciptakan oleh Allah nggak? Sifatnya manusia diciptakan oleh Allah nggak? Manusia kasih sayang. Kasih sayangnya diciptakan oleh Allah. Manusia misalnya
dermawan. Sifat dermawannya diciptakan oleh. Sama nggak kalau begitu kasih sayangnya manusia dengan Allah? Jelas kan, terang, gampang kan? Iya gampang, karena itu menempuh jalan yang memang mustaqim. Gampang makanya. Yang antum tempuh adalah jalannya Allah. Jalannya Rasul SAW. Wa anna hadha sirati mustaqim. Ini jalanku yang lurus, ambil. Mesti orang gampang fahaminya. Coba antum ambil jalan yang belok-belok kanan ke kiri, masih susah. Mesti susah untuk memahaminya. Lihat, sederhana. Gak sama lah kasih sayangnya manusia dengan Allah dengan manusia, makhluk. Gak sama. Tapi mereka menyamakan, sama-sama kasih sayang. Akhirnya mereka beranggapan, bedanya kalau manusia kasih sayangnya lebih dominan manusiawi. Kalau Allah lebih dominan sifat ketuhanannya. Cuman ketika sifat ketuhanan Allah yang berupa kasih sayang itu terkoneksi, bahasanya keren. Keren namurnya maksudnya. Terkoneksi dengan sifat kasih sayang kemanusiawian. Sehingga ketarik katanya. Allah, astagfirullah. Nggak tahu ini kitab suci mana yang menjelaskan seperti ini. Ayat Al-Quran mana yang jelasin rumitnya kayak begini. Lalu dia jadi menyatu dengan Allah. Fana namanya. Ini namanya hal, ahwal. Itu ada kamusnya. Ada kamusnya namanya Risalah Al-Qushairiyah. Kalau kita terjemahkan bebas, Risalah Al-Qushairiyah itu kamus istilah sufi. Fana itu kan sifatnya makhluk. Ketika makhluk yang ketarik, bakok namanya, dia ketarik kepada Allah yang maha kekal. Tapi kalau Allahnya yang turun berarti fana. Ini nggak tahu nih, nggak jelas nih istilah udah. Maka pada diri manusia katanya ada sifat ketuhanan. Loh, dari mana asal usulnya mereka kok berani menyimpulkan bahwa pada diri manusia ada sifat ketuhanan? Ya, ada ayatnya katanya. Itu ketika Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, lalu kemudian Allah tiupkan ruh. Fanafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruhku. Dia lagi-lagi dia nggak bisa membedakan kata-kata ruhi. Yang dimaksud ruhi, ruhku itu bukan berarti ruhnya Allah, bukan. Ruh yang diciptakan oleh Allah itu mana? Tapi dia maknai ruhku itu ruhnya Allah. Maka pada diri manusia ada sebagian dari ruhnya Allah. Pada diri manusia ada sebagian sifat-sifatnya Allah. Coba. Maka akhirnya lahir itu wahdatul wujud. Lahirlah ittihad, menyatu dengan Allah. Lahirlah hulul. Lahirlah ya tadi majdub. Lahirlah lagi apa? Sakar. Mabuk cinta kepada Allah. Itu dia mabuk cinta kepada Allah. Kelihatannya aja gila, padahal sebenarnya emang gila itu. Dan itu dianggap sebagai puncak tertinggi ibadah. Padahal kekufuran itu. Jadi sampai pada tahap, coba masa hamba Allah kayak gitu sya'nu, keadaannya masa kayak begitu hamba Allah. So, kalau kita tadi sebagian yang kita sebutkan itu aja belum kita rincikan detail ya. Iya kan? Yang namanya ubudiyah itu kita belum rincikan detail. Masa begitu? Hamba Allah tuh ya ruku, sujud kepada Allah, taat kepada Allah, merendah kepada Allah. Itu hamba Allah. Laisu bil majalin, bukan orang gila hamba Allah. Orang gila kan diangkat taklif darinya. Salat kagak wajib, iya gila. Masa tuh katakan bahwa orang gila itu hamba Allah, kekasih Allah. Orang kewajiban aja diangkat dari dirinya. Wajib nafkah enggak, ya kan? Wajib sholat enggak, wajib puasa enggak. Diangkat taklif. Jadi ini rancu nih. Apa dia antum nggak nyampe katanya. Antum nggak nyampe. Jadi kalau mau nyampe ikutan gila dulu, baru antum nyampe. Iya. Coba makanya tadi kita katakan coba konsep yang dibangun itu dari mana? Dari kitab suci mana? Makanya tadi ayat-ayat Al-Quran itu tidak sesuai dengan konsep mereka, tapi dipaksakan tafsirnya.
Aku tiupkan ruhku, maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah. Nggak ada yang bilang bahwa itu bagian dari rohnya Allah. Itu termasuk kerancuan luar biasa itu. Jadi ketika mereka mengatakan itu bagian dari ruhnya Allah, berarti ada pada diri manusia sebagian dari sifat ketuhanan. Tapi nggak dominan katanya. Yang dominan adalah sifat kemanusiawiannya. Kalau Allah ada sifat kemanusiawian, tapi yang dominan sifat ketuhanan. Jadi masing-masing bisa saling terkoneksi. Kalau sifat kemanusiawiannya manusia terkoneksi dengan sifat ketuhanannya Allah, Allah yang naik, taroki, naik. Tapi kalau sifat kemanusiawiannya Allah terkoneksi dengan sifat ketuhanan yang ada pada manusia, Allah yang menitis, hulul. Makanya itu ada beberapa madhab dalam hal itu. Ada tadi wahdatul wujud, ada ittihad, menyatu, ada hulul. Kalau hulul, Allah yang turun menitis. Jadi menitis pada diri Isa alaihissalam, seperti dikatakan oleh Nasara, menitis pada Uzair, seperti yang dikatakan oleh Yahud. Nah, itu yang kemudian menyebabkan tokoh ittihad menyatu jadi bingung. Tokohnya aja bingung. Ibn Arabi jadi bingung. Sehingga apa? Makanya jadi kalau saya lagi sujud, yang sujud siapa? Terus yang disujudin siapa? Jadi karena kan ada pada dirinya sifat ketuhanan. Kalau pas lagi menyatu dia bingung. Yang sujud Allah, na'udzubillah, sampai dia bingung. Yang sujud Allah, apa yang disujudin Allah, dia bingung dia. Karena sama-sama Allah semua katanya. Allah ya Rabb. Lihat Pak. Ini benar-benar kufur ini, udah gitulah. Nggak ada perkataan ini, dia bingung sampai dia bingung. Yang sujud siapa? Yang disujudin siapa? Karena dia tadi kan, dia bilang saya Allah gitu. Terus dia sujud lah. Terus siapa yang sujud? Siapa yang disujudin nih? Ustaz. Manil ilah wa manil abd. Yang ilah siapa? Yang hamba siapa? Ini kekacauan ini yang membuat kemudian ini, bayangkan itu akarnya filsafat, itu yang merusak Yahud dan Nasara, rusak dengan sebab i'tiqad itu, sehingga kemudian meyakini Uzair titisan Allah atau Isa adalah titisan Allah dengan sebutan nama, yang akhirnya itu Allah itu bisa menitis pada beberapa entitas, istilah kerennya begitu. Menitis pada Isa, menitis pada Roh Kudus, Malaikat Jibril, menitis juga pada Maryam. Akhirnya mereka An-Nasara berselisih. Tiganya itu siapa aja? Allah, Roh Kudus, Isa, apa Allah, Maryam, Isa? Coba. Kan ini jadi yang hamba siapa, yang Tuhan siapalah gitu. Ini clear-clearan aja sekarang. Jadi tegas-tegasan aja, ini yang ilah siapa, yang Rabb siapa, yang Abd siapa. Harus jelas. Jadi kalau nggak jelas ya gini tadi, itu kayak tadi orang sholat, yang tersolat bingung, ini sholat saya ini katanya dia ngaku saya adalah Allah, tidak ada di dalam surga kecuali Allah. Terus dia sujud, yang sujud masa yang sujud Allah, nggak mungkin. Terus yang disujudin siapa? Maka ini bukan kebenaran ya. Ini bukan kebenaran. Tidak ada kitab suci yang menjelaskan seperti ini. Kalau dibilang karena nggak nyampe ilmunya, ya mau gimana mau nyampe? Kitab suci Al-Quran aja nggak jelasin yang kayak begitu. Padahal Al-Quran datang dari Allah Rabbul Alamin, nggak jelasin begitu lah. Itu mau dapat ilmu itu dari mana? Waliyahzubillah. Dan bayangkan yang seperti itu, artinya tadi orang gak sholat, diuzur, bahkan dibilang boleh keluar dari syariat. Apa itu bukan perkataan kekufuran? Iya. Karena meyakini atau mengatakan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat, itu termasuk salah satu dari pembatal keislaman. Kita nggak boleh meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariat, bebas tanpa terikat syariat. Nggak boleh. Antum sih makomnya baru syariat katanya. La ilaha illallah. Lu para sahabat terikat syariat, baik enggak usah para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam terikat syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam terikat syariat. Kok ada manusia di belakang? Nabi bukan.
Rasul bukan, sahabat enggak, mau bebas dari aturan syariat. Dia makanya akhirnya dipilihlah gila sebagai solusinya agar tidak terkena syariat. Kan gila kan ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini perkara dasar, ilmu dasar yang dari sini kita jadi tahu, jadi paham. Makanya jadi jelas dengan ilmu ini, jadi jelas posisi Allah Rabbul Alamin jelas bagi kita. Posisinya Rasulullah SAW jelas bagi kita. Posisi kita sebagai hamba jelas, apa yang harus kita kerjakan jelas. Nggak ada tercampur, nggak ada tertukar satu dengan yang lain, nggak ada. Nah, ikhwatal iman, azzakumullah, maka kajian kita yang kita beri judul hanya menjadi hamba, agar kita tahu posisi kita sebagai hamba ngapain, bagaimana. Ya tunduk, taat, ikutin perintah Allah. Taat kepada Rasul sebagaimana yang Allah perintahkan, mengikuti Rasul sebagaimana juga yang Allah perintahkan. Ya bukan aneh-aneh. Bukan aneh-aneh. Dan itu bukan ilmu. Itu juga bukan puncak tertinggi. Puncak tertinggi yang Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya setelah Allah awal mula perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, punya ilmu, dapat wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, puncak tertingginya ditutup di akhir dari surat Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud kepada Allah, menghamba, mendekatkan diri kepada Allah. Itu hamba. Merasa rendah, merasa hina. Makanya syariatnya kita disuruh tawadhu. Ini karena memang posisinya pas. Sombong tuh nggak pas buat hamba, itu nggak pas. Nggak pas, kagak cocok. Ini nanti terkait dengan syariat-syariat lain itu. Jadi dari kita memahami bahwa kita ini hamba, maka syariat-syariat jadi kita paham, ngerti. Jadi kita paham, ngerti. Kenapa kita disuruh tawadhu? Kenapa kita tidak dibolehkan takjub pada diri kita sendiri? Kenapa kita tidak bolehkan kibir, takabur, sombong? Nggak boleh. Karena nggak cocok. Sama hamba nggak cocok. Tidak pas. Karena apa? Lemah, nggak punya kekuatan apa-apa. Lah, gimana kemudian dimaknai menyatu dengan Allah? Wah, ini makin tambah rancu. Nanti dampaknya begitu. Kalau begitu manusia boleh sombong dong, karena ada sifat ketuhanan pada dirinya. Boleh takjub dong pada dirinya sendiri, karena ada sifat ketuhanan pada dirinya. Ini makin gak benar nih. Makin gak benar. Maka tidak ada dalil yang mereka jadikan dalil kecuali semuanya kerancuan. Kecuali semuanya adalah kerancuan. Di antara kerancuannya An-Nasara lagi-lagi kepada Nabi Isa. Isa itu bisa menciptakan burung dari tanah liat, katanya. Tanah liat ditiup jadi burung. Padahal itu atas perintah Allah. Dia lupa yang itu. Isa bisa menghidupkan orang mati. Padahal itu pun atas izin Allah. Kalau enggak, karena apa? Ternyata enggak tiap hari Nabi Isa bisa begitu kan? Isa itu punya mukjizat luar biasa. Yaitu apa? Orang yang sakit, buta dari kecil matanya, dari kecil buta, diusap langsung bisa apa? Melihat. Dia nggak tahu itu pun atas izin Allah. Bukan Isanya yang mempunyai sifat ketuhanan atau dalam istilah kemampuan ketuhanan. Dia cuma hamba, Allah perintahkan, dia tunaikan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ketika di depannya lautan, di belakang pasukan Firaun pegang tongkat. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya Allah. Allah perintah, pukulkan itu tongkat. Itu perintah Allah. Perintah Allah, bukan inisiatifnya Nabi Musa alaihissalam. Pukulkan. Sebagaimana ketika menghadapi tukang sihir juga sama. Pegang. Mereka ularnya tali temalinya dilemparkan seakan-akan itu apa? Ular. Yukhayyalu ilaihim anna hayyatun dihayalkan. Jadi nggak berubah jadi ular beneran, enggak. Ini dalam istilahnya ilmu sihir takhil. Sirap lah bahasa Indonesianya. Sirap. Seakan-akan melihat ular tali temali itu adalah apa? Ular. Nabi Musa itu diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Allah perintahkan, Allah wahyukan. Musa lemparin itu, tongkatmu lempar. Itu bukan semata-mata Musanya. Karena perintah Allah udah lempar. Jadi ular. Jadi ular, bukan kelihatan ular.
berubah. Kalau yang tadi kelihatan ular, yang tali temali itu kelihatan ular. Kalau yang ini berubah jadi ular. Makanya pas ketika para tukang sihir itu ngelihat yang tali mereka lempar masih kelihatan tali. Tapi orang-orang yang ngelihatnya ular. Makanya tukang sihirnya tenang aja. Yang orang lihatnya ular. Tapi giliran Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, Nabi Musa lihatnya ular, orang-orang lihatnya juga ular, tukang sihir pun melihatnya. Dari situ dia tahu sadar, ini mah bukan mainan sihir. Ini mah bukan mainannya manusia, ini mah. Langsung sungkur bersujud para tukang sihir. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan sihir, ini Allah Rabbul Alamin yang berubah, benar-benar berubah. Bukan hanya dikhayalkan. Dari situ saja sudah jelas bahwa kemampuan manusia tidak sama pastinya dengan kekuatan Allah Rabbul Alamin. Kok ini bisa menyatu gimana coba? Ketika Nabiullah Musa alaihissalam minta kepada Allah Rabbul Alamin agar bisa diperlihatkan Allah Rabbul Alamin. Gak bisa. Kamu gak sanggup, Musa. Lalu kemudian akhirnya Allah tampakkan cahayanya Allah. Jadi Allah Rabbul Alamin sampai disebut kalau cahaya wajahnya Allah Rabbul Alamin, cahayanya doang, itu ditampakkan, ini kebakar semua ini. Bumi, langit kebakar semua, gak sanggup. Baru ditampakkan sedikit gunungnya hancur. Musa alaihissalam pingsan. Lalu kemudian sungkur bersujud mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Kok kemudian bisa menyatu gimana coba? Gimana memahaminya? Allahu Akbar. Dia hamba itu ya nggak bisa ngapa-ngapain, makanya kedudukan tertinggi seorang hamba di sisi Allah ketika dia mau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, sujud kepada Allah. Makanya makin dia rendahkan dirinya, makin dia memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah. Karena itu yang pas. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah tatkala dia apa? Sujud. Dia lagi merendah serendah-rendahnya. Maka di situ juga doa, permintaan, karena itu adalah maqam atau keadaan yang tepat dengan dirinya sebagai hamba, merendah, doa. Dan Allah mencintai hal itu. Bukan dia menyatu dengan Allah, enggak, ngelanggar syariat, bahkan mengatakan bebas syariat karena udah hilang akal. Ya kalau hilang akal beneran lain ceritanya udah itu. Jelas. Dengan memahami hal ini, hilanglah kerancuan-kerancuan. Makanya termasuk juga kesyirikan. Ada hamba Allah yang soleh wafat. Hamba Allah soleh wafat. Lalu kemudian orang berdoa kepada Allah lewat hamba soleh. Pertanyaannya, dia apa kedudukannya di sisi Allah? Hamba kan? Iya. Yang jadikan dia soleh siapa? Allah. Yang jadikan dia taat siapa? Allah. Waktu dia hidup doanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, terus coba. Nggak ketemu kan ya? Jadi kesyirikan tuh benar-benar nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu dari mana? Nggak ada ilmunya, nggak ada dalilnya, nggak ada hujjahnya. Mungkin pertanyaan dia yang ciptakan Allah, yang kasih kehidupan dia Allah, yang jadikan dia soleh atau dia jadi nabi jadi rasul siapa? Allah juga. Waktu dia masih hidup ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah. Dan terus kenapa Anda lewat dia? Dia juga mintanya kepada Allah. Ya kita ini kan banyak dosanya. Lah justru karena banyak dosanya mohon ampun kepada siapa? Yang maha mengampuni dosa. Karena itu Rabbul Alamin. Tauhid jelas, syirik jelas. Gak ada sama. Gak ada yang racun. Yang makanya harus posisinya harus jelas. Hamba adalah hamba, Allah adalah Rabb dan ilah, jelas. Kepisah. Benar-benar terpisah. Akhirnya ini nanti dalam bab al-asma wa sifat, dalam bab nama dan sifat-sifat Allah harus ke bawah rumus ini ya. Harus apa?
Harus ke bawah. Terpisah yang artinya beda ya. Terpisah yang artinya apa? Beda. Sama nggak Allah dengan hamba? Pasti beda. Pasti beda sudah. Nanti dalam bab sifat Allah juga harus ke bawah rumus ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bakallah wajah Rabbmu. Allah punya wajah? Iya. Sama apa beda? Pasti beda. Yang ini hamba, yang ini ilah, ini Rabb. Tuh, ke bawah juga ini rumus ini dalam bab al-asma wa sifat. Tangan. Tangan. Iya, sama beda? Pasti beda. Masa kita mau samakan abdun dengan rabbun dengan ilah? Adapun Anda kebayang-bayang tangannya makhluk, kan pikiran Anda yang salah, yang perlu dibenerin gitu. Bukan ayatnya yang kudu harus ditakwil, dibelokkan maknanya. Ini harus tahu ini. Ditambah lagi namanya hamba, ilmunya terbatas. Sudah jangan masuk yang kita nggak dikasih tahu ilmunya. Kaifiatnya bagaimana, kayak apa. Jangan masuk ke bawah ini dalam bab al-asma wa sifat. Ke bawah ini kaidah ini. Ke bawah sehingga jadi paham. Oh, kewajiban kita cuma tunduk hamba. Ayat Al-Quran bunyi begitu. Oh iya, kami beriman. Itu datang dari Allah. Selesai. Pasti Allah maha mulia, maha tinggi. Gak sama dengan seperti yang saya pikirkan. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan, sesempurna apapun, asal kita masih pikirkan, itu berarti belum sempurna. Karena masih bisa kita pikirkan, masih bisa kita bayangkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti gak kayak begitu. Selesai lah, habis tuh hamba. Cuman begitu. Kami beriman, semua ini ayat datang dari Allah. Udah, habis Pak. Tapi karena dari awal belajar akidahnya rancu, nggak bisa bedain mana hamba, mana Allah, mana Rabb, mana ilah, rancu, menyatu segala macam. Akhirnya dalam bab sifat, nama dan sifat rancu lagi. Dan terus, atau dalam kerancuan mulai dari bab asma wa sifat sampai akhirnya kerancuan dalam bab-bab yang lain terjadi. Nanti akhirnya apa? Kalau dia tafsirin ayat juga nanti jadi rancu lagi. Dalam titik-titik tertentu, memahami hadis jadi rancu lagi pada titik-titik tertentu. Makanya tidak pernah ada sebenarnya hujjah dalil yang membolehkan kesyirikan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ilmunya, artinya tidak ada diturunkan oleh Allah ilmunya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, ya, ada ayat yang ke-71. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ. Mereka beribadah kepada selain Allah yang Allah nggak pernah turunkan sultannya, wahyunya nggak ada. Mereka juga nggak ada ilmu tentang hal itu, tidak diberi ilmu oleh Allah. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Orang yang berbuat kezaliman yang masuk adalah kesyirikan, nggak akan ada penolongnya. Jadi nggak ada sultannya, nggak ada ilmunya, nggak ada hujahnya, nggak ada. Maka kita harus mengetahui, memahami hak Allah agar kita tunaikan. Kewajiban kita. Nah itu makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tentang hakullah dan hakul ibad. Hak Allah dan hak hamba. Dan ketika ditanya tentang hak hamba, sahabat Mu'adz bin Jabal katakan Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasul jelaskan, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hak hamba kalau dia taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, Allah tidak akan mengadabnya. Ada dua makna tidak mengadabnya, tidak diadab sama sekali atau diadab tapi tidak kekal di dalam azab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman, azzakumullah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di kesempatan pagi hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memuji seseorang secara berlebihan karena sesuatu yang ada pada dirinya? Tidak boleh, nggak boleh. Bahkan sering memuji di depan orangnya sekalipun nggak boleh. Ketika ada seseorang yang
sering memuji di Rasulullah, ada orang memuji temannya di hadapan Rasulullah SAW. Sering Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, qata'ta unuqahu, engkau seperti memenggal lehernya. Gitu. Kenapa? Tidak boleh berlebihan. Karena pada dasarnya setiap apa yang ada pada kita datang dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Kita diberikan harta, Allah yang kasih. Kita diberikan kesehatan, Allah yang kasih. Tubuh yang ideal, Allah yang kasih. Ilmu juga siapa? Allah yang kasih. Kalau Allah mau cabut, bisa. Allah mau cabut orang itu, tadinya berilmu misalnya, lalu kemudian waliyadzubillah dia sakit misalnya, lalu kemudian ada terganggu memorinya. Hilang gak ilmu dari ini? Hilang. Bisa. Bisa itu terjadi ya akhi. Jadi apa yang ada pada kita datang dari Allah, maka pujilah Allah melebihi daripada pujian kepada manusia. Itu ya, memuji Allah kita diperintahkan terus menerus, bahkan melebihi kita memuji manusia. Karena tadi manusia yang ada pada dirinya bukan datang dari dirinya sendiri, tapi datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka di sini seorang mukmin itu perlu selalu di dalam hatinya menghadirkan kesadaran bahwa segala apa yang ada pada dirinya adalah nikmat datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian kecuali pasti itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Itu harus selalu dihadirkan. Sehingga kita nggak jadi congkak juga kan, nggak jadi merasa takjub pada diri sendiri, oh saya gitu loh. Karena Allah Rabbul Alamin yang berikan. Kalau tidak maka tidak. Ini nggak boleh ya. Memuji seseorang berlebihan ya, karena ada keutamaan atau yang ada pada dirinya. Naam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pemahaman manunggal kaulo Gusti? Ya, tadi namanya ittihad ya, menyatu dengan Allah. Iya. Ini bahasa Jawa aja pindahnya. Al-ittihad itu menyatu dengan Allah. Dan saya sudah jelaskan menyatu dengan Allah dua cara. Kitanya yang naik atau Allahnya yang turun. Waliyadzubillah. Dan dua-duanya tidak mungkin. Dua-duanya kekufuran ini. Yang tadi kita sudah jelaskan itu. Ya. Sudah jelaskan. Jadi gimana bisa menyatu dengan Allah Rabbul Alamin? Gimana untuk menyatu? Ini juga, makanya kerancuan-kerancuan akidah itu mesti ada pemicunya. Di antara pemicunya adalah keyakinan sebagian orang meyakini Allah di mana-mana. Itu pemicu juga. Jadi Allah bisa menyatu dan seterusnya karena dia yakini Allah di mana-mana. Kalau dia yakini Allah, terus bagaimana korelasinya hubungannya dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Lihat tubruk-tubrukan nggak ini? Bentur-benturan. Kalau Allah Maha Besar, ya nggak bisa disebut di mana-mana. Gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsy, istawa di atas arasy-Nya. Tapi Allah mengetahui seluruh hambanya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, itu maknanya adalah ilmunya Allah. Allah tahu. Dimanapun kalian berada Allah tahu, bukan Allahnya yang di mana-mana. Itu cok akhirnya Allah menyatu dengan ini rusak. Jadi pemicunya ternyata diantaranya itu tadi keyakinan seperti tadi Allah di mana-mana. Itu ternyata yang memicu itu pemahaman-pemahaman jadi rusak, jadi keliru, jadi menyimpang. Apa hukumnya duduk bareng dengan golongan yang tidak semanhaj dalam satu kegiatan syariat dan kita harus mengambil sikap seperti itu? Ini masalah masih, artinya memang pada prinsipnya, pada dasarnya kalau kita lihat nusus, nas-nas dari para ulama, dari para a'immah, ya jangan duduk-duduk dengan mereka. Tetapi nanti pembicaraannya ini apa yang dimaksud dengan duduk-duduk di sini?
Gitu. Apakah duduk-duduk di sini yang dimaksudkan kita hanya jadi pendengar, mereka yang bicara? Ya jangan kalau begitu. Karena nanti kita didiktekan kekeliruan-kekeliruan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Tetapi kalau duduk ini adalah setara, ya setara artinya bisa menyanggah dan bisa menyampaikan argumen dan seterusnya, maka itu ya seperti para ulama ketika menyanggah dan menyampaikan argumen kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Iya. Jadi kita harus perhatikan perkataannya para ulama itu. Orang Imam Ahmad aja tutup kupingnya, misalnya gitu kan. Lah antum, apa antum lebih hebat dari Imam Ahmad? Karena posisinya pada saat itu Imam Ahmad yang dengar atau Imam Ahmad yang bicara? Ya, yang dengar kan? Iya, dan Imam Ahmad gak ada peluang untuk apa? Bicara. Iya, tutup kalau begitu, pinggir. Tetapi ketika Imam Ahmad bertemu mereka, lalu kemudian Imam Ahmad punya atau diberi ruang bicara untuk menyampaikan, menyanggah mereka, disanggah oleh Imam Ahmad. Jelas bedanya, agar antum faham. Karena permasalahan ini permasalahan agak ramai diperbincangkan nampaknya ini juga ini. Berdasarkan beberapa foto yang beredar ini, kayaknya ini. Pertanyaan ini mungkin terkait itu. Ya, mudah-mudahan nggak terkait dengan itu juga, itu secara mutlak. Jadi kalau punya peluang untuk dia di situ, tapi dia punya peluang untuk menyanggah, membantah, menjelaskan kekeliruan, boleh. Justru dengan hadirnya dia di situ, dia bisa menyanggah, nggak jadi terlalu menyimpang. Tapi kalau umpamanya keberadaannya di situ hanya jadi pendengar setia saja, tidak punya kewenangan untuk menyanggah, membantah dan bersuara, ya jangan. Ya jelas bedanya gitu ya. Makanya seperti termasuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau mampu menyanggah, sanggah. Duduk bersama mereka dalam artian menyanggah mereka. Mereka bisa menyampaikan suatu, sanggah, bantah. Begitu. Kalau enggak nanti malah tambah buruk keadaannya. Tapi kalau Anda cuma datang hanya jadi pendengar, disampaikan kepada Anda syubhat, kerancuan, bahkan penyimpangan, Anda nggak bisa bantah, nggak bisa dapat, ya keluar, jangan duduk bersama dengan mereka. Wallahu taala ala wa alam. Nah, masih ada pertanyaan, ya akhi? Nggak ada? Langsung juga boleh. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hermeneutika. Ya, hermeneutika itu aslinya dari Hermenien. Hermenien itu adalah dia manusia yang katanya dialah yang mampu menerjemahkan perkataan dewa-dewa, sabda dewa-dewa di Gunung Olympus. Gitu. Dan antum kalau dengar Olympus mesti akan teringat Olimpiade itu. Memang di Gunung Olympus itu ada api besar. Nah, jadi karena Hermenien ini dianggap orang yang mampu menerjemahkan perkataan para dewa-dewa, akhirnya kemudian jadilah dia satu ilmu untuk menerjemahkan kitab suci atau menafsiri kitab suci. Maka jadilah itu yang disebut dengan hermeneutika. Tetapi yang jadi permasalahan adalah rumusan-rumusan, kaidah-kaidah yang dibuat di dalam hermeneutika ini, kaidah siapa yang bikin? Sumbernya dari mana nih kaidah? Lagi-lagi sumbernya ya apa? Ya akal, udah itu aja deh. Hawa lah. Sumbernya hawa. Yang ini kemudian digunakan untuk menafsiri Taurat, Injil, rusak akhirnya kan? Lalu kemudian belakangan juga ingin ini digunakan sebagai salah satu metode untuk menafsiri apa? Al-Quran. Ya rusak. Al-Qurannya kalamullah, firman Allah. Ditafsirinya dengan hawa. Ini yang disebut oleh para ulama menafsiri Al-Quran dengan hawa nafsunya. Itu diantaranya dengan hermeneutika. Al-Quran sudah punya metodenya sendiri.
dalam masalah tafsir sudah punya metodenya sendiri yang itu telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai mufassir awal, penafsir pertama Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian selanjutnya ilmunya Rasulullah SAW itu diserap oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kemudian Al-Quran itu tafsirin ayat dengan ayat, karena Rasulullah melakukan hal itu juga, menafsiri satu ayat dengan ayat yang lain. Lalu kemudian menafsiri ayat dengan sunnah, karena Rasulullah juga begitu menafsiri Al-Quran juga dengan perbuatan beliau, perkataan beliau. Makanya Aisyah radhiyallahu anha katakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul adalah. Lalu kemudian yang menerima tafsir dari Rasul ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ketemu Rasulullah SAW, mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW, mereka melihat langsung perbuatannya Rasulullah SAW. Maka selanjutnya setelah tafsirin ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah, menafsiri ayat dengan penjelasannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Athar. Para sahabat menyampaikan ilmu mereka kepada para tabi'in dan terus ke bawah. Ya kan gitu. Lalu kemudian menafsiri ayat dengan bahasa Arab ketika Al-Quran turun. Karena bahasa Arab mengalami pergeseran-pergeseran kan. Nah itu. Metodenya sudah ada sendiri. Dan metode ini pun berdasarkan tadi urutan-urutan dan rumusan-rumusan yang ilmiah. Berdasarkan yang datang dari Rasulullah SAW. Nah yang itu datang dari tadi itu dari Gunung Olympus itu. Dipakai buat nafsir Al-Quran. Wah, rancu itu. Iya. Rancu, jadi bingung nih. Hawa itu tadi. Iya. Akhirnya muncul tadi pemahaman sebagian orang. Coba Anda bayangkan bagaimana misalnya sebagian syariat Islam di masa Rasulullah mau diterapkan sekarang. Kan nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa katanya. Dia yang bingung memahami Al-Quran, lagi juga bukan jurusannya juga sih itu orang ngomong. Iya bukan jurusannya, tafsir bukan, hadis bukan, jurusan syariat bukan, jurusan akidah bukan, ngomong soal tafsir Al-Quran dulu filsafat ya. Ya. Jadi rancu, jadi bingung, pokoknya makanya para ulama katakan memang itu pintu besar penyimpangan diantaranya adalah ketika masuknya filsafat ke dalam agama Islam, ke dalam tengah-tengah kaum muslimin. Makanya tidak ada filsafat Islam itu tidak ada. Islam ya Quran dan Sunnah, kayak filsafat itu. Jadi rancu itu, rancu hermeneutika, belum lagi sudah filsafat kecampur sufi, ya udah makin jadi itu, makin jadi kerancuannya. Ya bisa terbang katanya apa itu bisa terbang. Perang nanti itu zamannya itu pada terbang kayak Superman apa nggak tahu itu. Mungkin kebanyakan nonton ya film-film kayak gitu. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi wasallam. Dia nggak bicara tentang nas ya. Orang tuh kalau mau jelasin tentang akhir zaman pakai nas, bacakan dalil, penjelasannya para ulama kan enak udah selesai urus. Habis perkara. Ini kok terbang zamannya. Perang sama Dajjal katanya terbang. Allah. Ini hadis riwayat siapa? Itu tadi dia kalau udah berpengaruh pada diri pemahaman yang rusak tuh nafsirin apa jadi rusak? Nafsirin ayat jadi rusak, nafsirin hadis jadi rusak. Waliyadzubillah. Nah, wallahu a'lam. Ya, masih ada lagi? Enggak ada? Kita cukupkan kalau gitu kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.